Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang transformasi geometri ya. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, kalian diharapkan mampu menentukan koordinat bayangan titik dengan transformasi refleksi atau pencerminan. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita masuk pada pengertian transformasi ya. Apa itu transformasi? Transformasi merupakan perpindahan atau perubahan suatu benda atau objek ya. Dalam matematika, transformasi meliputi 1. Refleksi atau pencerminan yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian translasi atau pergeseran. Ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Perkalian di sini maksudnya benda itu diperbesar atau diperkecil ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri ya, dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Kita lihat ada seseorang yang sedang bercermin. Kita lihat ya, jarak orang tersebut ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya ya. Apakah kamu ingat saat bercermin? Pada saat mendekati cermin, tampak bayanganmu juga akan mendekati cermin. Dan ketika kamu bergerak menjauhi cermin, bayanganmu juga akan menjauhi cermin ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat bayangan benda oleh pencerminan. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Kita lihat gambar. Di sini ada segi 4 PQRS ya, segi 4 PQRS dicerminkan terhadap alfa. Ini cerminnya. Maka bayangannya adalah segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Kalau kita lihat jarak Q terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan dari Q atau Q aksen. Begitupun R. R ke cermin sama dengan jarak cermin ke R aksen. Dan S ke cermin sama dengan jarak cermin ke S aksen. Begitupun dengan P. Jadi kalau kita lihat sifat dari bayangan benda oleh pencerminan, yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kita lihat bentuk dan ukurannya sama ya. Jadi ini bayangan, ini aslinya sama bentuk dan ukurannya ya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, Q ke cermin sama dengan cermin ke Q aksen dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Lihat Q berhadapan dengan Q aksen, R berhadapan dengan R aksen, dan seterusnya, sehingga PQRS itu berhadapan dengan P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Gitu ya. Kita masuk pada pencerminan terhadap titik asal. Apa sih maksudnya? Kita lihat yang disebut titik asal itu adalah ini ya, 0,0. Seandainya ada titik sini, ada titik B dengan koordinat negatif 3,1 dicerminkan terhadap titik A, maka ini bayangannya B aksen. Tadi koordinatnya negatif 3,1, bayangannya 3,-1. Lihat perubahannya. Tadi negatif 3 berubah jadi positif, yang positif berubah jadi negatif, angkanya tetap. Lalu ada C, 2,3 dicerminkan terhadap A, maka bayangannya adalah C aksen ini ya. dengan koordinat negatif 2, negatif 3.
Jarak B ke A itu sama dengan jarak A ke B aksen. Begitupun jarak C ke A sama dengan jarak A ke C aksen. Ingat tadi cerminnya adalah A ya. Jadi kalau kita lihat dari perubahannya, tadi di sini lihat contoh yang C 2,3 menjadi negatif 2, negatif 3. Berarti kalau ada A, B dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya menjadi negatif A, negatif B. Jadi hanya berubah tanda ya. Yang tadinya positif jadi negatif. Jadi kalau nanti ini negatif berubah menjadi positif. Oke, kita lihat contoh. Ada titik P 4,2 dicerminkan terhadap titik 0,0 sehingga bayangannya P aksen. Berapa koordinatnya? Lihat rumus di sini. Menjadi negatif A, negatif B. Berarti di sini menjadi negatif 4, negatif 2 gitu ya. Jadi kalau ini digambar di sini 4,2, maka bayangannya di sini negatif 4, negatif 2 gitu ya. Jaraknya sama. Misalkan ini P ya, ini P. Kan ini bayangannya di sini P aksen. Jarak P ke A sama dengan jarak A ke P aksen. Contoh yang kedua. Q 1, negatif 2 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah negatif 1,2. Kan tinggal berubah tanda, yang tadinya positif berubah jadi negatif. Jadi kalau negatif berubah menjadi positif. Seperti itu. Kita lihat pencerminan terhadap sumbu X. Ya, ada gambar nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada segitiga A, B, C dengan koordinatnya masing-masing. Jika segitiga ABC ini dicerminkan terhadap sumbu X, jadi cerminnya ini nih, garis ini, maka bayangannya ini A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita lihat koordinatnya. Koordinat A itu 1,1. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan A yaitu A aksen menjadi 1, negatif 1. Lihat yang berubah adalah di Y-nya. X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Begitupun B. 4,1 bayangannya menjadi 4, negatif 1. Lihat yang berubah adalah Y-nya ya. Begitupun C 6,3 berubah menjadi 6, negatif 3. Yang berubah adalah apanya? Y-nya. Oke, oleh sebab itu jika ada titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah yang bagian Y-nya ya, yang B-nya di sini. Jadi kalau A, B menjadi A, negatif B. Contoh, ada titik K 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka ke aksen adalah 2. Ini kan tetap ya, X-nya tetap. Yang berubah adalah Y-nya, negatif 3. Jadi 2, negatif 3 sesuai dengan rumus. Kemudian ada titik L 5, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka L aksen ini kan tetap X-nya yaitu 5, yang berubah adalah Y-nya. Yang tadinya negatif 2 maka berubah menjadi positif 2. Ini positif berubah negatif, yang negatif berubah menjadi positif. Kita lanjut pencerminan terhadap sumbu Y. Kita lihat ada gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, cerminnya kalau tadi itu cerminnya adalah sumbu X, sekarang cerminnya adalah sumbu Y. Jadi ini cerminnya adalah sumbu Y yang ini ya. Ada segitiga A, B, C dengan koordinatnya sudah ada di situ. Dicerminkan terhadap garis Y. Lihat A dicerminkan terhadap garis Y, ini cerminnya. Maka bayangannya adalah A aksen. B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya B aksen. Begitupun C. Kalau kalian lihat jaraknya itu sama ya, antara A ke cermin dengan cermin ke bayangan dari A. Begitupun B dan C. Sekarang kita lihat koordinatnya. Tadi titik A itu koordinatnya negatif 4,2. Ini negatif 4,2. Setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi 4,2. Yang berubah apa? Yang berubah adalah nilai X-nya. Yang tadinya negatif 4 menjadi 4. Sedangkan nilai Y-nya tetap. Kemudian lihat B. Negatif 2,1 menjadi 2,1. Lihat Y. Y-nya tetap. Yang berubah adalah nilai X-nya. Negatif 2 menjadi 2. Kemudian C di sini negatif 4, negatif 1 menjadi 4, negatif 1. Negatif 1-nya tetap Y-nya. Yang berubah adalah X-nya ya. Oke, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan jika ada titik P
dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya P aksen itu adalah negatif A, B ya, yang Y-nya tetap, B-nya tetap. Yang berubah adalah nilai A-nya, yang A jadi negatif A. Kita lihat contoh. Ada M negatif 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka M aksen ini negatif 2 yang berubah yang X-nya ya, berarti menjadi 2 positif. Sedangkan bagian Y-nya atau B-nya tetap, jadi 2,3. Contoh yang kedua, N 5, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka N-nya, N aksennya adalah yang berubah adalah yang X-nya ya, jadi kalau sumbu Y yang berubah X-nya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Sedangkan yang bagian Y-nya atau B-nya tetap ya. Jadi negatif 5, negatif 2. Kita lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat gambarnya. Ada segitiga A, B, C. Ini garis Y sama dengan X ini ya. Garis Y sama dengan X. Jadi cerminnya garis ini. A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya ini A aksen. C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya C aksen di sini. Begitupun B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya ini. Kita lihat koordinatnya. A negatif 4,3 menjadi 3, negatif 4. Kalau kita lihat ini ditukar ya. 3, negatif 4. Jadi yang X menjadi Y, Y menjadi X. Kemudian lihat yang B. Negatif 5,1 menjadi 1, negatif 5. Kemudian C negatif 2,1 menjadi 1, negatif 2. Jadi ditukar gitu ya. Dengan penjelasan tadi kita lihat jika ada titik P, A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah B, A ditukar gitu ya. Kita lihat contoh saja. Ada titik D dengan koordinat negatif 3, negatif 1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka D aksennya kan tadi ditukar rumusnya, maka tinggal di sini menjadi negatif 1, di sini negatif 3. Maka bayangannya negatif 1, negatif 3. Kemudian yang kedua, ada E 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka E aksennya ditukar menjadi 1,2 gitu ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu. Kita lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau tadi Y sama dengan X, ini negatif X ya. Nah tadi kalau Y sama dengan X, ini ke sini ya, ke kanan. Kalau Y sama dengan negatif X ke kiri, sesuai dengan gradiennya. Kalau gradien negatif, maka garis condong ke kiri. Ini garis Y sama dengan negatif X. Ada segitiga A, B, C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya di sini. Kemudian B, ini cerminnya, bayangannya B aksen. C dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, bayangannya C aksen. Kita lihat koordinatnya. A yang tadinya negatif 4, negatif 1 berubah menjadi 1,4. Kemudian B negatif 2,3 bayangannya menjadi 3,2. Negatif 4 di C, negatif 4, negatif 3 bayangannya 3,4. Sekarang kita lihat, perhatikan satu-satu. A ya negatif 4, negatif 1 menjadi 1,4. Ternyata bayangannya itu adalah nilai Y dengan X-nya ditukar dengan tandanya berlawanan. Ya, jadi ininya negatif 1 pindah ke depan 1. Negatif 4 pindah ke belakang menjadi 4. Kita lihat yang B. 3,2. Di sini negatif 2, negatif 3 menjadi 3,2. Lihat ini negatif 3 yang tadinya Y dipindahkan ke X tapi tandanya berlawanan. Ini yang tadinya X jadi Y, tandanya pun berlawanan. Begitupun dengan C ya, sama seperti itu. Yang tadinya negatif 4 di X menjadi Y di Y tapi berlawanan tanda. Ini yang tadinya di Y menjadi X juga berlawanan tanda. Oleh sebab itu dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa jika ada titik P
dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan dari P itu yaitu P aksen menjadi negatif B, negatif A. Jadi ini ditukar dengan tanda yang berlawanan. Ini kan positif jadi negatif, ini juga positif jadi negatif, tapi ditukar. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Titik J dengan koordinat negatif 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini maksudnya negatif X ya. Y sama dengan negatif X, maka bayangannya menjadi, ingat ditukar berlawanan tanda. Yang tadinya 4 pindahkan ke depan jadi negatif 4. Ini negatif 2 pindahkan ke belakang menjadi positif 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga sama, ini negatif ya, ini salah, ini negatif. Titik R 1, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka R aksen, ini negatif 3 pindah ke depan yang negatif jadi positif. Ini yang depan pindah ke belakang yang tadinya positif menjadi negatif. Hanya seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kita lanjut. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, maksudnya bagaimana? Ini ada sumbu X, ini ada sumbu X nih. Ini sumbu Y. Nah, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, ini contohnya di sini ada segitiga A, B, C. Dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Ingat ini X sama dengan 1. Ini kan sumbu X nih. Nah, ini 1. Cerminnya ini yang garis merah ini. Jadi bukan lagi sumbu Y dan bukan lagi sumbu X, tapi cerminnya adalah garis yang merah. Garis merah ini adalah garis X sama dengan 1. Jadi kalau A dicerminkan terhadap yang merah, maka bayangannya menjadi A aksen di sini. Yang tadinya negatif 3,1 menjadi 5,1. Kemudian B negatif 2, negatif 1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 menjadi 4, negatif 1. Lalu C negatif 1,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 menjadi 3,3. Kalau kalian lihat, yang berubah itu di mana? Yang berubah itu adalah absisnya atau X-nya. Yang tadinya di sini lihat negatif 1 menjadi 3, yang negatif 3 menjadi 5, yang negatif 2 menjadi 4. Sedangkan ordinatnya atau Y tetap di situ. Ini 3 tetap 3. Ini 1, ini 1. Ini negatif 1, ini negatif 1. Lalu kita lihat apa rumusnya. Jadi jika ada P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, rumusnya adalah bayangannya 2H dikurangi A, B. Oke, untuk lebih jelas kita contoh saja ya. Ada titik G 4,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. G aksennya apa? G aksennya kita rumus ini ya. Jadi X-nya itu menjadi 2H dikurangi A. Jadi 2H. H-nya itu apa? Ibu terus ulang aja ya. 2H dikurangi A. 2H. 2, H-nya itu kan negatif 2. Berarti dikali negatif 2 dikurangi A. A-nya kan ini. Ini kan A. Ini B. Ini H. Ya. Jadi 2H dikurangi A, 2 dikali negatif 2 dikurangi A, A-nya 4. Ya. 2 dikali negatif 2 kan negatif 4. Dikurangi 4. Negatif 4 dikurangi 4 berapa? Negatif 8. Sedangkan B-nya tetap ya. A-nya yang berubah, ya untuk A-nya itu berubah. Jadi di sini apa? Negatif 8,2. Gitu ya. Ibu ulang ya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi 2H dikurangi A itu bayangan dari A ya. 2H dikurangi A. Ini sebagai A, ini B, ini H. 2H, 2 dikali negatif 2 karena hanya negatif 2 dikurangi A, A-nya 4. Jadi negatif 4 dikurangi 4, negatif 8. Sedangkan B-nya tetap, B-nya adalah 2. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ini A, ini B, ini H-nya. Ya. Nah, ini di sini ini adalah rumusnya 2H dikurangi A. Jadi 2 H-nya berapa? 4. Dikurangi A, A-nya adalah negatif 3.
Ingat, negatif ini rumus, ini soal. 2 dikali 4 berapa? 8. Ini negatif kali negatif itu positif. Jadi berapa? 11. Maka di sini adalah 11, B-nya tetap, 5. Seperti itu ya. Nanti kalian latihan ya sendiri. Oke, kita lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Kita lihat, kalau tadi X sama dengan H, sekarang Y sama dengan H. Kita lihat di sini ya, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ada segitiga A, B, C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 contohnya. Jadi ini nih, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini Y sama dengan 2, garis Y sama dengan 2 itu adalah ini. Jadi cerminnya yang merah, bukan lagi sumbu Y dan bukan sumbu X, yang merah. Segitiga ABC dicerminkan terhadap yang merah ini atau Y sama dengan 2, maka bayangannya di bawah ini ya. A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, C menjadi C aksen. Kita lihat koordinatnya. Negatif 3,3 menjadi negatif 3,1. Berarti yang berubah apa? Yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap. Ini negatif 3, negatif 3 tetap. Kemudian yang B, 1,4 menjadi 1,0. Lihat, X-nya tetap. Yang berubah adalah Y-nya dari 4 ke 0. Kemudian C, negatif 1,5 menjadi negatif 1, negatif 1. X-nya tetap negatif 1. Yang berubah adalah Y-nya. Jadi kalau tadi pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yang berubah adalah X-nya. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, yang berubah adalah Y-nya. Kita lihat rumusnya. P dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka P aksen rumusnya adalah A, 2H dikurangi B. Kalau tadi 2H dikurangi A ya, B. Sekarang A, 2H dikurangi B. Jadi ditukar saja. Contoh, ada V 5, negatif 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka bayangannya adalah, nah yang berubah yang ini ya, ininya tetap. Maka yang ini nih yang berubah. Ya, berarti 2H dikurangi B. 2 hanya berapa? Ini kan A, ini B, ini H. Berarti 2H, 2 dikali 3 dikurangi B, B-nya negatif 1, berarti negatif 1 ya. 2 dikali 3 itu 6, negatif kali negatif jadi positif. 6 tambah 1, 7. Berarti kan tadi A-nya tetap, berarti 5,7 gitu. Kita lihat contoh berikutnya. W 3, negatif 6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Ini tetap, ini yang berubah ya. Berarti 2H dikurangi B. Ini ibu tulis lagi, ini A, ini B, ini H. 2H hanya negatif 2 dikurangi B, B-nya negatif 6. Jadi negatif 4 ditambah 6 ya. 2 dikali negatif 2 kan negatif 4. Negatif kali negatif positif. Negatif 4 ditambah 6 jadi positif 2. Yang berubah adalah yang B-nya. Ini 2. Yang A-nya tetap. Jadi 3,2. Oke. Kesimpulannya, koordinat bayangan hasil pencerminan dari titik A, B seperti ini. Jadi ada titik A, B, jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah A, negatif B. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya negatif A, B. Lihat perubahannya. Kalau sumbu X yang berubahnya Y, jika sumbu Y yang berubahnya adalah X. Terhadap titik asal, negatif A, negatif B, berubah tanda semuanya. Terhadap garis Y sama dengan X, yang tadinya A, B menjadi B, A. Terhadap garis Y sama dengan negatif X ya, yang tadi B, A, ini tinggal perubahan tanda saja ya. Kemudian garis X sama dengan H, rumusnya 2H dikurangi A, B. Dan terhadap garis Y sama dengan H, A, 2H dikurangi B. Tadi ibu X sama dengan H, 2H dikurangi A, B maksudnya. Terhadap garis Y sama dengan H, A, 2H dikurangi B. Tadi sudah dilihat contoh-contohnya ya.
Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Bayangan titik negatif 7,2 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, dilanjut dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Jadi ada P negatif 7,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka P aksen kan berubah tanda, ini pindah ke depan tapi berubah tanda. Yang tadinya 2 pindah ke depan negatif 2. Kemudian ini negatif 7 pindah ke belakang berubah tanda menjadi 7. Ini P aksen dengan ini. Nah, kemudian ini dilanjut lagi, direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 3. Nah, pakai rumus yang tadi. Rumus yang mana? 2H dikurangi A, B. Jadi ini berubah menjadi A, ini menjadi B, ini menjadi H. Masukkan ke rumus ya. 2H dikurangi A. 2H-nya berapa? H-nya kan 3. Jadi 2 dikali 3 dikurangi A. A-nya negatif 2. Gitu ya. Jadi berapa nih? 2 dikali 3 itu 6 ya. 6 ditambah 2, 8. Jadi di sini berapa? 8,7. Gitu ya. Jadi ibu ulang, bayangan titik negatif 7,2 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita kerjakan dulu ini P dengan Y sama dengan negatif X mengikuti rumus. Menjadi ini dilanjutkan, ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi ini A, ini B, ini H. Dengan masuk ke rumus ini ya, 2H dikurangi A, B. 2H dikurangi A, jadi 2 dikali 3 dikurangi negatif 2, diperoleh 8. B-nya kan tetap, jadi 8,7. Kita lanjut contoh yang kedua. Titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Menghasilkan bayangan titik A aksen 7,1. Maka nilai A, B adalah, maksudnya begini. Ini ada titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Hasilnya itu adalah 7,1. Nah, yang ditanyakan berapa titik asalnya? Berapa titik asalnya? Kan tadi rumusnya itu adalah 2H dikurangi A, B. Nah, B-nya tetap. Nah, ini A-nya. Jadi 2H hanya berapa? 5 kan? 5 dikurangi A sama dengan ini, sama dengan 7. Jadi 2 dikali 5, 10. Dikurangi A sama dengan 7. Maka A sama dengan 3 ya. Jadi A-nya 3 dan B berapa? Dan B sama dengan 1. Kan B-nya tidak berubah. A, B ya. A, B. Ini kan B-nya tidak berubah. Jadi ininya 1, maka ini B-nya 1. A-nya itu 2H dikurangi A, menghasilkan 7. Berarti 2 dikali 5 dikurangi A menghasilkan 7. Jadi 10 dikurangi A sama dengan 7. A sama dengan 3, B sama dengan 1. Karena B-nya tidak berubah. Jadi kalau ini 1, ini tetap, ininya 1. Gitu ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Titik B dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Menghasilkan bayangan titik B aksen 5, negatif 7. Maka nilai A, B adalah, nah ini sama dengan yang tadi. Ini B, A, B ya. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Menghasilkan B aksen dengan koordinat 5, negatif 7. Rumusnya apa? A, 2H dikurangi B. Karena di sini terhadap Y sama dengan negatif 2. Nah, A-nya kan tidak berubah, ini A, ini A. Berarti A sudah dapat nih 5. Kan tetap 5. Maka kita tinggal mencari B-nya. 2H, berarti 2H itu, Ibu tulis ya, 2H dikurangi B. 2H, H-nya berapa? Hanya 2 ya. Negatif 2 dikurangi B. B-nya berapa? Oh, ini B sama dengan negatif 7. Jadi ini A, ini B, ini adalah H-nya. 2H dikurangi B, 2 dikali negatif 2 dikurangi B, B-nya kan B ya, sama dengan ini, negatif 7.
Negatif 4 dikurangi B sama dengan negatif 7. Negatif B sama dengan negatif 7. Ini pindahkan ke kanan, positif 4 ya. Maka negatif B sama dengan negatif 7 ditambah 4, berarti negatif 3. Negatif B sama dengan negatif 3, artinya B sama dengan 3. Jadi, A-nya berapa tadi? A sama dengan 5, B sama dengan 3. Maka titiknya adalah 5,3. Gitu ya. Kita lihat sebuah segitiga ABC dengan A negatif 3,2, B 3,1, C 2,5. Bayangan segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, bayangannya apa? A itu negatif 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, A aksen. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah terhadap sumbu X. Yang berubah adalah Y-nya ya. X-nya tetap, berarti negatif 3, negatif 2. Ingat rumusnya. Kemudian B, apa itu? 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X. Menjadi B aksen. Ingat yang berubah adalah yang B-nya ya, yang ini, yang B-nya. Berarti 3, negatif 1. C-nya 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan C aksen menjadi 2, negatif 5 ya. Jadi bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah ini, A aksen min 3, min 2, B aksen 3, negatif 1, dan C aksen 2, negatif 5. Gitu ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.